Salam persahabatan dari kami, kali ini akan kami bagikan perjalanan insan pilihan Allah yang telah memeluk agama Islam. Yang pertama ini, perjalanan seorang pendeta yang telah mantap masuk Islam, namanya Harun, pendeta yang meragukan tentang Tuhan dalam keyakinannya. Harun adalah seorang pendeta asal Mississippi, Amerika Serikat. Dia tumbuh dan berkembang dalam ajaran agama Kristen di keluarganya. Setelah usianya menginjak 20 tahun, dia menjadi seorang pendeta muda. Tapi ternyata, pada suatu hari ada keraguan tentang ketuhanan yang ia yakini, seperti dilansir dari fifa.co.id. Semakin ia mempelajari Alkitab, dia semakin yakin bahwa Isa bukanlah Tuhan tapi seorang utusan Allah. Sejak saat itulah dia berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Nabi Isa. Suatu hari saat Harun hendak pergi ke gereja untuk melatih calon anggota gereja, dalam perjalanan dia berdoa pada Tuhan agar diberi petunjuk jalan yang benar. Saat pulang dari gereja, Harun bertemu dengan teman semasa kuliah yang berasal dari Arab Saudi, dan dari sanalah ia mengetahui bahwa selama ini dia adalah Muslim. Mengutip akun YouTube @neo_oswald, teman tersebut bertanya kepada Harun tentang agamanya, dan Harun berkata bahwa dia tidak memiliki agama. Temannya merasa heran karena dia merasa tidak ada yang hidup tanpa agama. Harun menjawab bahwa dia berdoa kepada Tuhan, dan temannya kembali bertanya apakah dia seorang Kristen. Harun menjawab bahwa dia bukan Kristen. Teman tersebut kemudian bertanya lagi, apa pendapat Harun tentang Yesus yang dianggap Tuhan oleh umat Kristiani? Harun menjawab bahwa Yesus adalah Nabi, seorang manusia dan bukan Tuhan. Mereka kemudian berdiskusi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harun mengatakan ya, Nabi Muhammad merupakan seorang nabi. Beliau menyampaikan pesan, tapi saya tidak tahu apakah pesan itu untuk saya atau bukan, tutur Harun. Kemudian teman Harun mengacungkan jarinya ke arah Harun dan berkata, kamu adalah seorang Muslim, kawan. Namun Harun menolak dan menyatakan bahwa dia bukan seorang Muslim. Setelah pertemuan tersebut, Harun pulang ke rumah dan mulai mencari tentang Islam. Ia mendapatkan banyak informasi penting mengenai dasar ajaran agama Islam di internet. Dia mencari tentang puasa, zakat, dan sholat. Satu persatu pilar Islam yang dibacanya, Harun merasa seperti sesuatu telah terbuka. Setelah membaca kelima pilar tersebut, Harun merasa dia tidak bisa pergi ke arah lain lagi. Singkat cerita, ia pun memantapkan diri untuk memeluk agama Islam, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, seorang laki-laki yang telah masuk Islam, ia adalah astronom asal Jepang, dan memeluk Islam setelah tahu isi kandungan Al-Quran adalah fakta nyata. Banyak mualaf yang akhirnya jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat dalam. Mereka sadar kalau Islam adalah agama yang paling sempurna dan jalan Allah yang paling benar. Salah satu kisah mualaf yang paling terkenal adalah cerita Dr. Yoshihide Kozai. Astronom asal Jepang ini menjadi perhatian dunia setelah statementnya untuk mau memeluk Islam diketahui dunia. Dalam buku pintar, Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tayara, kisah Kozai ini pun dijelaskan cukup detail. Di sana diterangkan, Kozai adalah Direktur Observatorium Tokyo, National Astronomical Observatory, yang dianggap sebagai observatorium terhebat kedua di dunia berkat peralatan modern yang dimilikinya. Allah telah menakdirkan ilmuwan ini untuk berkunjung ke Arab Saudi. Di sana dia menghadiri seminar ilmiah di Universitas King Abdul Aziz. Seminar ini dihadiri sebagian besar pakar astronomi dan geologi serta para ulama seperti Syekh Abde Al-Majid As-Sindani. Setelah berbagai penafsiran terhadap Al-Quran secara ilmiah, terkait dengan ilmu astronomi dan fenomena-fenomena alam disampaikan kepada semua tamu yang hadir, Kozai bisa memahami penafsiran-penafsiran itu secara mendalam, dan dengan keluasan pengetahuannya. Dan Allah pun membuka hati ilmuwan Jepang tersebut untuk beriman. Tanpa ragu, Kozai mengumumkan ikrarnya yang bersejarah, setelah saya hadir di sini, saya mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak fakta ilmiah, alam dan segala yang berkaitan dengannya dijelaskan dan ditafsirkan di dalam Al-Quran dari sudut pandang yang paling tinggi, sehingga semuanya kini menjadi jelas, dan saya menyatakan keislaman saya, katanya di momen tersebut. Masya Allah, semoga kisah ini bisa menjadi refleksi kita semua untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Islam adalah agama yang paling benar dan Allah Maha Besar atas segala firman-Nya. Yang ketiga, Jacques Yves Cousteau adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya.
sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan Merjakues Yves Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Surat Al-Furqan, ayat 53. Terpesonalah Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Ia pun memutuskan untuk masuk Islam. Yang keempat, yaitu seorang pria bernama Tegatat Tejasen. Ia ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tegatat Tejasen masuk Islam saat penelitian dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi, yaitu lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan yakni epidermis, dermis, dan cut-cutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini orang tersebut tidak akan merasa nyeri, karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Surat An-Nisa ayat 56. Tanggal 3 November tahun 1983 adalah hal bersejarah bagi Tegatat, karena pada hari itu dia mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi, dan memberitahukan hal layak umum bahwa ia masuk Islam menjadi mualaf. Yang kelima, yaitu Dr. Fidelma, ahli neurologi asal Amerika Serikat, mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam salat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah salat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama Islam muali ini. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.